Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan gimana Baraya kabarnya? Mudah-mudahan Baraya dan subscriber Triaji Kaji Official di luar sana selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan kisahnya Kang Januar Al-Kahun tentang pendakian mistis ya, yang berjudul Teror Mistis Pendakian ke Kawah Ratu via Pasirengit. Jadi untuk kisahnya jangan berlama-lama ya, langsung aja kita ceritakan kisahnya biar Baraya-baraya langsung menyimak saja, oke? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Teror mistis pendakian ke Kawah Ratu via Pasirengit. Penulis Januar Al-Kahun. Aku Januar, cerita ini dimulai saat tahun 2015. Ini merupakan pertama kalinya aku mendaki gunung yang sebelumnya hanya naik Gunung Bromo, yang tak ada trek menanjak kecuali puluhan anak tangga yang lurus membentang di punggung gunungnya. Kali ini aku mendaki Gunung Salak, yang menurut urban legend adalah gunung terangker kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, dengan banyaknya jatuh pesawat terbang, terutama pesawat komersial Sukhoi Superjet 100. Jam menunjukkan pukul 7 WIB. Pendakian ini berjumlah 14 orang, yaitu Reza, Desta, Deki, Ruri, Dayat, Januar, Ali, Kiki, Latif, Rijal, Husna, Wina, Erlin, dan Nova. Aku yang pada saat itu masih anak baru terlihat ribet bawa perlengkapan hingga membuat Reza heran. "Jan, lo ribet amat. Tas di dalam isinya apa aja?" Reza bertanya keheranan. "Ya perlengkapan pribadi bang," jawabku saat itu. "Buset dah, gak gitu juga kali. Kita kan mau naik gunung bukan mau mudik. Pakaian pribadi doang isinya nih tas. Udah, gue tata deh Jan. Lu bantu gue lipat ini pakaian sambil lu kurangin ya," ngucap Reza padaku sambil menasehati ala anak gunung. Setelah persiapan dimulai, kita pun berdoa sambil foto bersama untuk mengawali perjalanan dengan baik. Oh iya, saat itu perjalanan dimulai selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor dari Pamulang Tangsel hingga pintu gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saat sudah sampai di pintu gerbang utama, kami absen dan registrasi untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu masuk ke Kawah Ratu. Karena jalur yang terjal, berbatu dan licin, maka kami yang saat itu berboncengan harus turun yang dibonceng tersebut agar motor kuat naik sampai tempat parkir. Namun kejanggalan terjadi akibat tak mendengar instruksi Reza sebagai pemimpin perjalanan. Ali dan Erlin saat itu jatuh dari motor, yang pada saat itu posisi motor dan jatuhnya mereka dekat sekali dengan tebing, walaupun hanya ketinggian 7 meter. Sontak aku, Reza, Desta, dan Dayat menolong. "Bang, lu gak apa-apa kan? Lin, baik-baik aja kan?" ucap Dayat dengan penuh khawatir melihat kakaknya yaitu Ali nyungsep ke bibir tebing. Akhirnya mereka pun turun dan mendengarkan instruksi Reza sebagai pemimpin pendakian. Sesampainya di gerbang saat belum pendakian, Reza yang didampingi Wina melakukan registrasi, sedangkan kami semua memasak dan ada pula yang sholat zuhur terlebih dahulu. Karena waktu menunjukkan jam 13 WIB, maka terjadilah kejanggalan. Husna yang biasanya pandai memasak nasi dengan takaran beras dan air yang pas, kini hasil beras tersebut aron atau tak matang sepenuhnya. "Hahaha, Husna, masak apa lu?" "Masak nasi sih begini," ucap Deki dengan tertawa seperti mengejek Husna. Bacot lu Dek, bantu kek, orang mah gue juga biasanya gak pernah begini masaknya." "Kok aneh ya?" jawab Husna sedikit sewot. Pada akhirnya nasi yang aron itu pun dimakan sebagian dan selebihnya dibuang karena tak layak dimakan,
karena hasil yang tak memuaskan. Registrasi selesai, absen para pendaki selesai, dan prepare masak selesai. Maka Rijal yang dijuluki Ustadz langsung memimpin doa. Setelah selesai, kami membuat formasi pendakian. Deki bagian paling depan, Dayat bagian tengah, dan Reza bagian belakang. Perjalanan pun dimulai. Rijal memberi aku usul agar teriak Allahu Akbar saat kata takbir disebutkan. Aku pun merespon sangat senang saat itu, karena aku merasakan kebesaran Allah yang membuat alam seindah dan sesejuk ini. Namun, di balik keindahan alamnya bukan berarti tak berpenghuni. Ternyata saat kumandang takbir disebutkan, disitulah teror kami dimulai. Jam menunjukkan jam 14.30 WIB. Kami sampai di pos Pasirengit dengan kondisi cuaca cerah, namun sinyal sudah tidak ada sama sekali. Saat kumandang takbir diteriakkan sekitar 5 kali, kejanggalan mulai menghantui. Aku merasakan seperti ada yang memperhatikan di balik semak-semak dekat aliran sungai yang jernih. Aku penasaran tapi tak sama sekali berani. Udah yuk lanjut, ucap Reza dengan semangat. Oke yuk, jawab kami semua. Takbir, Allahu Akbar, teriak kami kembali. Baru saja sekitar jarak 500 meter dari Pasirengit, Kiki meminta untuk break dengan memegang kakinya. Memang untuk fisik Kiki dengan postur tubuh tinggi dan berbadan gemuk bukan hal yang mudah untuk berjalan lebih cepat menuju pos selanjutnya. Karena kami bukan perkara ego yang diutamakan, tapi kebersamaan dan tanggung jawab yang paling penting. Belum lagi kondisi kami yang mayoritas pemula yang baru mengenal alam bebas. Woi berhenti dong, ucap Kiki sambil memegang engkel kakinya. Break, ucap pula Reza yang berada di belakang Kiki. Waktu terus berjalan, kesunyian hutan mulai terasa yang disertai gerutuan kami yang tak bisa terima melihat keadaan yang sungguh menjengkelkan. Makin dinginnya hawa hutan belantara dengan lamanya kami beristirahat. Tak berserang lama bertemulah kami dengan para pendaki yang akan turun. Puntennya sadayana, ucap sekelompok pendaki yang akan turun. Ya mangga ucap kami yang saat itu akan melanjutkan pendakian. Akhirnya dengan sabarnya kami melanjutkan perjalanan yang hampir dekat dengan Kawah Ratu. Sesampainya kita di sumber air yang begitu deras dengan bentuk tanah yang landai dan luas, Reza mengadakan kompromi dengan kita semua. Begini, waktu kita gak bakal cukup untuk sampai ke atas karena kita butuh waktu 2 jam untuk sampai ke atas. Sedangkan ini aja udah sore, masih 30% perjalanan nanti saat di atas pun gak akan ada air seperti aliran seperti ini. Karena di atas cuman ada pepohonan, sekalipun kalian mau ngambil air harus turun ke bawah melewati Kawah Ratu. Tapi dengan resiko yang berbahaya karena asam sulfida yang dihasilkan dari kawah akan sangat berbahaya jika menjelang malam, ucap Reza dengan begitu serius menatap kami semua. Emang gak bisa dekat dengan kawah apa Za? Tanya Desta. Gak bisa cuy, bakalan berbahaya bagi kita bila terlalu dekat dengan kawah yang ada di hutan mati, jawab Reza dengan menatap Desta penuh yakin. Ya udah Bang Reza, di sini aja kita sementara ngecampnya untuk lanjutkan perjalanan besok lagi, ucap kami saat itu walau setengah kecewa. Tak berselang lama dari kompromi kami, Nova tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya yang disertai rasa sakit sehingga memaksa kita untuk ngecamp di tempat ini sesuai hasil kompromi. Kemudian diajari oleh Reza, Dayat, dan Deki untuk membangun tenda. Sedangkan kaum wanita menyiapkan makanan untuk makan dan ngemil untuk kami hingga waktu menjelang senja. Saat tenda sudah dibangun dan makanan kecil seperti snack dan kopi telah disuguhkan, kita pun mengobrol satu sama lain sambil berkenalan dan membagi pengalaman. Tak berserang lama, Rizal yang sedang duduk di samping memberikan usulan padaku. Jan, menjelang maghrib dan sebentar lagi akan tiba waktu salat gue yang punya Jan, waktu menjelang maghrib dan sebentar lagi akan tiba waktu sholat.
Gue punya usul, ucap Rijal yang berada di sampingku. Apa tuh Jal? Tanyaku dengan serius. Gini, sebelum salat kita azan yuk. Lo mau nggak? Soalnya tempatnya cukup landai buat salat berjamaah. Jawabnya dengan bijak. Sejenak aku berpikir melihat situasi di alam liar yang begitu sunyi. Sepi, minim penerangan. Terselimut kabut tebal yang cukup mendinginkan suasana. Membuat aku ingin bersyukur atas nikmat Tuhan yang menciptakan alam seindah ini. Maka dari itu aku berniat mengumandangkan azan untuk pertama kalinya saat pendakian pertamaku di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azanku saat senja itu. Ternyata usulan Rijal untuk mengumandangkan azan membuat teman-temanku ingin ikut sholat berjamaah. Padahal saat itu hanya kami berdua yang berniat untuk sholat. Maka kami pun berniat menggunakan matras tambahan untuk sholat yang diimami oleh Rijal sendiri saat itu. Senja berganti malam, atap langit yang jingga kini menghitam disusul suara jangkrik dan hewan malam serta derasnya air sungai menambah keseruan malam yang sebenarnya begitu mencekam. Deki dan Ruri berniat mencari kayu untuk membuat api unggun agar menghangatkan tubuh di malam yang dingin. Tak lama kemudian Deki dan Ruri merayap di semak-semak. Deki dan Ruri yang merayap di semak-semak telah mengumpulkan beberapa batang kayu yang sedikit basah untuk dibuat api unggun. Dek, Rur, lu ngumpulin kayu basah begini emang bisa nyala? Tanya Reza yang memperhatikan mereka dari tadi. Ya bisa lah bang. Kita coba dulu, usaha aja belum. Oh iya, punya minyak tanah nggak bang? Jawab Deki dan disusul Ruri bertanya pada Reza. Gak ada Rur, lo kira gue tukang minyak? Ada nih gas portable, lo bakar aja, jawab Reza sambil ngebanyo. Sontak anak-anak tertawa terbahak-bahak yang pada akhirnya Reza membantu Deki dan Ruri untuk menyalakan api unggun dengan menggunakan sepucuk kertas. Dengan sabar hingga waktu Isya menjelang, akhirnya api pun mulai menyala dan aku mengumandangkan azan kembali. Jal, gue yang azan lagi ya. Soalnya kalau subuh gue gak bisa nada azan yang as-sholatu khairum minan naum, tanyaku dengan penuh semangat. Oke Jan, siap, jawab Rizal sambil tersenyum. Tak berselang lama saat azan dan sholat telah ditunaikan, Kiki yang sebelumnya bosan dengan selalu di dalam tenda akhirnya menampakkan diri sambil menikmati api unggun, dan berkatalah ia padaku, Jan, maaf ya, lu gak takut ngumandangin azan di tengah hutan ini? Tanya dia padaku dengan serius. Tidak, malah aku bersyukur karena tak ada tempat yang begitu indah selain alam bebas yang diciptakan Tuhan. Udah tenang aja, lo nya gak akan ada apa-apa kok. Buktinya Reza juga gak melarang kok, jawabku dengan yakin padanya. Tak lama kemudian aku ambil senter dan menerangi tempat di sekitar untuk melihat hijaunya pohon-pohon. Kejanggalan mulai terjadi. Aku melihat daun yang seperti lidah buaya bergoyang sendiri dengan pelannya. Padahal tidak ada angin yang berembus dan puluhan daun di sekitarnya hanya terdiam. Sontak aku mematikan senter dan berkumpul kembali dengan teman-temanku tanpa bicara sedikit pun. Dengan apa yang aku lihat, aku mulai mengalihkan perhatian agar aku tenang. Setelah beberapa menit, Rijal masuk tenda untuk mengambil handycamnya, berharap ada yang bisa disorot malam ini, karena terinspirasi dari film Paranormal Activity. Walaupun anaknya begitu religius, ternyata yang aku lihat, dia penuh dengan rasa ingin tahu yang membuat aku dan Ali penasaran. Jal, lo punya handycam ya? Nih gue ada tripod. Pakai aja, lu pasang semalaman seperti Paranormal Activity. Siapa tahu aja seru ada yang nampak sekelebat di kamera, usulku saat itu. Saat handycam telah on, maka Ali yang penasaran terus memandangi situasi sekitar yang gelap
tetapi terlihat di handycam dengan mode infrared. Aku pun duduk kembali di api unggun bersama Rizal dan Ali. Kami di saat itu bernyanyi ria, mengobrol, dan ada pula yang membuat minuman hangat. Hingga ada yang bermain gaple saat itu untuk membuang rasa jenuh. Saat waktu menunjukkan pukul 22 WIB. Dengan kaget, kami sejenak terdiam setelah bara api yang dari kayu terletak di bawah tanah menggelinding ke atas, sehingga menghancurkan bara api yang sudah tertumpuk. Maka berserakanlah bara api itu disusul dengan pertanyaan dari kami semua. Dek, lu lihat kan? Kok bisa ya bara api yang ada di bawah langsung naik ke atas? Tanya Dayat yang masih bengong. Iya Day, gue juga lihat apa yang salah dari kita ya Day. Kita kan datang penuh dah izin dan permisi, jawab Deki yang merasa takut saat itu. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Husna yang kaget melihat itu langsung masuk ke dalam tenda sambil masuk ke dalam SB. Reza, Dayat, Ruri, Ali, dan Rizal langsung masuk ke tendanya masing-masing. Dengan penuh takut, mereka ada yang langsung tidur dan ada pula yang ikut bermain gaple denganku, Desta, dan Kiki. Mereka adalah Reza dan Dayat menceritakan semua apa yang terjadi di luar. Mereka tak suka dengan kita yang lama-lama ngobrol di luar mungkin, kata Reza sambil tersenyum. Aku yang bermain gaple saat itu langsung merenung dan berpikir daun yang tadi aku lihat bergoyang sendiri ternyata benar, bukan karena gejala alam, tapi apa karena mereka merasa terganggu. Lalu bagaimana dengan handycam yang terpasang? Tapi ya sudahlah, besok akan ditemukan jawaban dalam handycam itu. Teror masih mengintai. Erlin yang berada dekat dengan Nova tidur merasakan ada yang menggaruk tenda di luar. Wujudnya seperti manusia dengan tangan yang hitam bercakar dan berbulu. Erlin pun terbangun karena terganggu mendengar suara seperti geraman dan tangan yang meraba kain tenda. Seret, seret, ar. Bunyi semakin mengganggunya. Nov, itu apa Nov di samping gua? Tanya Erlin sambil membangunkan Nova yang tertidur. Mana? Gak ada apa-apa Lin. Makanya tidur baca ayat kursi 3 kali, jawab Nova yang tidur kembali. Udah Lin, lo mau tukeran tempat gak? Biar gue yang di situ, kata Wina menawarkan posisi tidurnya. Iya Win, makasih ya, kata Erlin sambil berpindah tempat. Pukul menunjukkan jam 3 pagi. Ternyata Reza dan Desta yang tidur di luar tenda mendengar suara pendaki lain yang meminta tolong. Arahnya dari Kawah Ratu dengan teriakan ala pendaki profesional. Q. Maka mereka mendengar sejenak jawaban mereka. Maksudnya kalau mereka merespon teriakan tersebut, maka benar mereka pendaki yang tersesat atau yang membutuhkan pertolongan. Karena golongan makhluk halus tidak akan bisa berteriak seperti itu. Ja, gak ada jawaban. Jangan-jangan ada apa-apa lagi, kata Desta dengan penuh khawatir. Sebentar Des, dengarkan dulu responnya. Resiko terlalu besar kalau kita nekat menemuinya. Ini alam liar begini. Ada hewan nokturnal di sekitar sana. Singkatnya, masih ada macan kumbang yang berkeliaran di malam begini untuk mencari mangsa, kata Reza yang siap siaga. Akhirnya Reza dan Desta memutuskan untuk menemui mereka walaupun belum dapat jawaban. Itu sambil meneriakkan suara itu. Maklumlah, Reza dan Desta adalah para pendaki yang begitu profesional. Belum lagi selalu aktif dalam berorganisasi sama seperti Wina yang aktif berorganisasi. Maka mereka tahu situasi dan kondisi dalam hutan yang berselimut misteri. Pukul 5 WIB, aku dan Rizal terbangun untuk mengumandangkan azan dan salat subuh. Sesuai rencana, Rizal kali ini akan mengumandangkan azan subuh. Tak lama setelah kami selesai sholat, Reza dan Desta kembali untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di atas sana dengan nafas ngos-ngosan. Ternyata mereka tak melihat satupun pendaki yang tersesat berada di atas sana. Ternyata itu hanya suara saja yang didengar.
Waktu telah menunjukkan jam 8 WIB, suara burung bersaut-sautan. Cahaya matahari terasa hangatnya. Wina yang sudah bangun bergegas membangunkan Erlin, Husna dan Nova untuk segera memasak. Kali ini aku yang penasaran dengan kejadian semalam, melihat bara api yang sudah padam dan handycam yang sudah nonaktif dengan sendiri. Akhirnya aku membangunkan Rijal, si pemilik handycam tersebut. Jal, woi, bangun. Handycam lu mati cuy, ucapku padanya. Coba sini gue periksa Jan, padahal tadi malam baterainya penuh. Biasanya sampai pagi masih bisa nyala loh, jawab Rijal dengan penuh heran. Rijal pun memeriksa kondisi handycamnya dan aku mengambil kopi yang dibuatkan oleh Wina. Setelah aku ambil kopi dan masuk ke dalam tenda menemui Rijal, ternyata dia sedang dalam keadaan diam tak berbicara sedikit pun.